dari komunitas di mana bahasa itu di. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Indonesia, kemudian karena perkembangan budaya dari bahasa Indonesia sendiri, bahasa Melayu yang tua ini berubah dengan bahasa Indonesia sekarang. Makanya kita bisa melihat kamus bahasa Indonesia itu juga ada edisi yang disempurnakan, kan begitu. Nah, jadi terkait kata Allah di dalam bahasa Indonesia itu ditulis dalam bahasa huruf-huruf Latin, bukan huruf-huruf Arab. Artinya sudah ada adopsi ya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, proses adopsi kata ini ke dalam satu bahasa itu melalui rangkaian sejarah dari kata itu dipergunakan secara umum dalam bahasa. Makanya kan ada istilah filologi yang mempelajari kata itu sejak kapan dipergunakan di dalam kerangka budaya itu sendiri. Nah, kata Allah sejak kapan dipergunakan dalam bahasa Melayu? Ya kan? Ada orang Melayu versi Islam mempergunakan kata Allah itu. Kemudian ada penerjemahan Alkitab, orang Kristen mempergunakan kata Allah itu, tetapi sudah bentuknya huruf-huruf Latin, 5 huruf tuh. Nah, kemudian bagaimana kata Allah ini menjadi kata yang diterima sebagai kata yang ada dalam bahasa Indonesia? Anda harus lihat sejarah penggunaan kata ini. Kata ini sudah menjadi bahasa yang umum, baik orang Kristen, non-Kristen, baik orang Islam sendiri. Kata Allah ini sudah menjadi bahasa yang umum, sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan menjadi bahasa Arab lagi. Itu Bang Suma. Oke, baik. Itu alasan ya. Mohon maaf nih, saya harus mengatakan alasan orang kepepet gitu ya. Karena kata Allah dengan Latin ALLAH ini dalam KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Coba Anda buka KBBI sekarang. Kalau Anda menggunakan ejaan EYD atau ejaan apapun yang Anda katakan bahwa orang Kristen sudah punya hak untuk menggunakan itu, enggak ada. Allah itu tetap aja nama Tuhan dalam bahasa Arab. Silakan Anda tampilkan KBBI. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa sudah diadopsi, sabar dulu Bang. Kalau dikatakan sudah diadopsi, bukan diadopsi, karena memang penduduk Indonesia itu hampir 90% umat Islam. Jadi saudara-saudara setiap hari mendengarkan kata itu, karena umat Islam apapun yang terjadi mereka selalu menyebut nama Tuhannya. Kaget Allahu Akbar, bersin Allahu Akbar. Kemudian mereka kesandung batu Allah, Allah, Allah. Akhirnya kalian ikut-ikutan. Padahal sebenarnya kalau Anda melihat original teks dari kitab saudara secara historis, gramatikal, jelas bahwasanya kitab saudara itu harusnya diterjemahkan ke dalam kata dewa atau Tuhan, bukan Allah, karena Allah itu adalah milik prerogatif orang-orang Islam, karena kata Allah itu hanya bersumber dari kitabnya umat Islam. Kalau dipaksakan kemudian saudara ada kata Allah atau kata Allah di dalam kitab saudara dalam bahasa original teks, misalnya dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada ALLAH, tapi artinya pohon besar. Ada juga di Mazmur 10 nomor 7, ejaan kalian Allah ada. Di Mazmur 10 nomor 7 Allah itu artinya sumpah serapah. Atau dalam bahasa Yunani sekalipun itu juga ada di dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian kata Allah itu diartikan dengan kata tetapi. Nah, apakah Tuhan Anda pohon besar atau sumpah serapah atau tetapi? Kalau tidak berarti merujuk kepada umat Islam, yaitu Al-Quran. Nah, coba saudara saya jelaskan, dari mana Anda mengambil kata Allah ini? Sementara Allah dalam KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab, sedangkan kitab kalian diterjemahkan dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Bahasa Belandanya Tuhan itu kan Her. Nah, masuk ke dalam bahasa Indonesia, bukan masuk ke dalam bahasa Arab. Begitu saudara, silakan. Oke. Jadi Bang Suma ini kan sudah menarasikan kronologi kata Allah itu dalam sejarah budaya bangsa Arab, ya kan? Makanya dia menyebut huruf alif lam lam ha, ya kan? Kalau di dalam Alkitab bahasa Ibrani kata Allah itu bukan 4 huruf, tapi alef,
Lamet, hanya 3 huruf. Cuma dia ada titik pengeras. Jadi bacanya alam. Nah, itu yang diartikan pohon besar. Dan tidak ada hubungannya dengan Sang Tuhan, Sang Pencipta. Nah, sejarah dalam bahasa Arab, kata Allah itu it's okay, silakan. Ya kan? Tapi kan kata Allah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Melayu. Ya kan? Dipergunakan oleh orang-orang Melayu di masa lalu. Ya kan orang Melayu menyembah Allah. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu ya. Jadi kita gantian ngomong nih. Kita bicara sejarah kata itu, filologinya. Ya, jadi bukan berbicara sejarah hanya konteks di Arab toh. Tapi kemudian kan kata itu menyebar. Ya kan? Menyebar dan dipergunakan oleh orang-orang Melayu. Tapi kalau membaca tulisan-tulisan masa Melayu zaman dulu, tidak semuanya pakai huruf Arab. Mereka juga pakai huruf Jawi kuno atau Sanskerta dalam membahasakan kata Allah itu. Nah, kemudian waktu penterjemahan Alkitab, kata Allah itu digunakan dengan huruf Latin oleh Lederer. Ya, dari kata Elohim atau Theos. Nah, kalau abang menuntut pakai Theos atau pakai Elohim, itu kami belum menerjemahkan. Itu hanya mentransliterasikan. Ya, yang kita bahas di sini bagaimana kata Allah ini kemudian menjadi bahasa Indonesia. Anda merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar itu baru ada sesudah kata itu dipergunakan sedemikian lama. Jadi orang berbahasa duluan baru muncul kamus. Jadi jangan dibalik, kamus duluan baru bahasa. Ya. Jadi umumnya di dalam bahasa Indonesia ketika orang Indonesia mengambil bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional, otomatis budaya yang sudah ada di dalam bahasa Melayu ini mempergunakan kata Allah untuk menyebut Sang Pencipta masuk di dalam pemahaman berbahasa Indonesia ini. Itu filologinya, itu sejarahnya. Makanya penggunaan kata Allah ini diterima secara umum. Ya, diterima secara umum oleh semua agama yang ada di Indonesia. Bahwa kata Allah ini merujuk kepada Sang Pencipta. Ya, terserah nanti agama masing-masing. Bisa tunjukkan ya, data. Proper name-nya apa? Oke, Anda minta saya tunjukkan bukti bahwa kata Allah ini di dalam bahasa Indonesia sudah diterima secara umum merujuk kepada sumbernya Sang dari Pencipta. Sebentar ya. Sumbernya dari mana? Ini kita udah sampai. Dari Islam atau dari Kristen? Sebentar. Kita bicara filologi. Ya, sejarah kata itu. Ya, sejarah kata itu kita sampai pada satu titik di mana kata Allah itu diterima oleh semua orang-orang yang beragama apapun di dalam negara kesatuan Indonesia. Di mana itu, Bang? Saya orang kasih bebas. tahu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Perhatikan kawan-kawan, record ya. Saya kasih tahu ya, dokumen resminya ya. Saya kasih tau. Iya, silakan. Undang-Undang Dasar 1945. 45. Alinea ketiga. Saya bacakan. Sebentar. Anda nggak ngerti filologi, jangan tertawa. Kita nggak adu congor di sini, kita adu data. Iya, buktikan kalau Allah itu berasal iya, dari makanya diam dulu. agamamu. Kenapa kepanasan? Kita ini bicara filologi, ya. Anda tahu ilmu filologi? Tahu. Ya, kata Allah kemudian diterima secara umum oleh seluruh orang Indonesia. Sumbernya dari mana kata Allah itu dulu? Ketika menerima, bentar. Jangan sumber dulu, Bos. Lagi. Jangan harus. lagi. Sumber kata Allah itu dari mana? Kawan-kawan, lihat. Bang Suma tidak mau menerima kenyataan fakta. Bukan, kalau Anda mau saya bertanya. Dari mana kata Allah makanya itu waktu saya ngomong sekarang kan? Waktu saya ngomong sekarang kan? Anda kan bertanya, mana buktinya? Bingung. Anda bingung mau ngomong apa? Oke, sekarang kamu ngomong duluan. Nanti saya lanjutkan. Kamu ngomong duluan. Silakan. Karena kamu bingung. Kamu bingung mau ngomong kenapa saya bingung? Gitu. Kamu yang motong saya. Kamu bingung. Silakan coba. Sumber sebelum Nusantara menggunakan kata Allah itu dari mana? Ini coba. kita... Sumber. Oke ya. Sumber. Saya masih dari harus kitab suci Anda lagi. atau dari kitab suci saya? Bentar, sumber kata Allah itu sebelum masuk ke Nusantara saya sudah dari bicara kitab Allah atau dari kitab sampai saya? di titik
titik sekarang nih, sekarang ya, sebagai Indonesia, warga negara Indonesia, Kok kata Allah Indonesia? itu, KBBI coba Anda buka. sebentar Bang, kita bicara kata Allah dalam bukti otentik sejarah bangsa ini. Kata Allah itu dipergunakan Iya, secara proper Iya, atau silakan. generik. Sumber berarti, berarti Anda berbicara sumber kan? Oke, diamlah dulu ya. Ya, di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945 bunyinya begini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, semua elemen ya Indonesia di dalam sidang BPUPKI persiapan untuk kemerdekaan Indonesia menerima teks ini, baik dari wakil Kristen, baik dari wakil Hindu, baik dari wakil Islam, bahwa Allah di sini yang dimaksud adalah Sang Pencipta. Ya, jadi kata Allah di sini secara nasional diterima sebagai generic name. Terserah nanti kalau Islam mau menganggap ini sebagai proper name, terserah Anda. Tetapi secara konstituen dan undang-undang, kata Allah di sini bukan milik Islam saja jadinya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 jadi dasar buat semua elemen bangsa ini dari agama manapun berdirinya negara ini. Dan ini di sidang BPUPKI, badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan diterimanya ini berarti seluruh elemen bangsa Indonesia ya menerima, bersepakat kata Allah yang Maha Kuasa adalah sebutan untuk pencipta. Itu ya valid. Anda mau Di bantah mana itu, Bang? Oke, saya bantah. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang 1945. Iya, Siapa oke. anggota-anggota BPUPKI yang bersidang dan menandatangani semua ini? Kan tidak Oke, hanya baik. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama Anda yang jelaskan. Sekarang saya yang jelaskan yang keduanya. Anda harus pahami bahwasanya ketika kita melihat kata Allah ini, kata Allah satu-satunya sumber itu dari Al-Quran. Tidak ada dari kitab lain. Itu satu. Yang kedua, ketika merumuskan negara ini, memang mayoritas penduduk Indonesia pada saat itu memperjuangkan kemerdekaan, itu 90% lebih umat Islam. Yang merumuskan juga umat Islam. Semua yang merumuskan itu umat Islam. Yang hadir pada masa itu juga, adapun non-Islam itu hanya mengikuti suara mayoritas, merujuk kepada sembahan mayoritas. Dan ini sekarang, ketika Anda membuka komal-komal seperti ini, itu Anda tidak sedang berbicara mengenai konsep ketuhanan Anda secara pribadi, tetapi mengambil konteks Tuhan dalam bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau kemudian Anda mengatakan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan atas berkat rahmat Allah, itu berarti yang dimaksud di situ Tuhannya umat Islam, bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda Yesus, Tuhan Anda Theos. Kenapa Anda ikut-ikutan menyebut nama Tuhannya umat Islam? Karena memang saudara, Tuhannya umat Islam itu cuma satu. Dan negara ini hanya berdasarkan kepada Tuhan satu. Sedangkan background Anda itu Tuhan banyak. Tuh di belakang tuh. Itu di belakang tuh. Itu ada 3 Tuhan. Siapa bilang Tuhan Anda satu? 3 Tuhan Anda itu. Maka Indonesia merdeka berkat rahmat Allah, Tuhannya umat Islam, bukan Yesus. Justru penyembah Yesus yang kemudian diusir oleh umat Islam, makanya Indonesia merdeka. Penyembah Yesus yang diusir, yang mengusirnya penyembah Allah. Maka atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Yesus. Sampai sini paham? Ada ya, saya sekarang ya. Jadi kawan-kawan gini Nah, ya. Coba saudara rubah. Bentar, gantian ngomong. Katanya gantian, saya kan belum. Saya kan belum. Katanya gantian. Katanya gantian. Nah, coba bisa enggak Anda membaca pembukaan undang-undang atas berkat rahmat Yesus? Bisa enggak? Bisa enggak Anda merubah itu atas berkat rahmat Bapak? Ini berkat ngomong rahmat apa Roh Kudus? sih Bisa ini? enggak? Biarin Memang enggak Pak Superlin, bisa. biar saya sendiri yang Memang enggak bisa. Kenapa? Karena mayoritas kemudian pahlawan di Nusantara ini, meskipun bukan semuanya Islam, tapi mayoritas Islam yang diusir
penjajah yang beragama sama seperti ente. Sekarang Anda mengambil kata itu juga, harusnya itu kan hanya berada di undang-undang untuk menghargai para pejuang, karena mereka memang sholat. Mereka memang sholat sebelum mengusir penjajah, bukan menghaleluya atau menghalilintar, bukan. Oleh karena itulah saudara, saya katakan kepada saudara nih, sebagai orang yang berpendidikan, tidak malukah Anda mencatut nama Tuhannya umat Islam dalam agama Anda, yang sudah nyata-nyata Tuhannya 3, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, tidak ada Allah. Kalau Anda menggunakan kata Allah berarti pohon. Kalau Anda menggunakan Allah berarti sumpah serapah. Kalau Anda menggunakan Allah berarti tetapi atau melainkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Sekarang Anda menggunakan kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. ALLAH, Kristen Indonesia harus tahu, itu bukan bahasa Indonesia. Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam undang-undang, itu merujuk kepada Tuhannya para pahlawan, bukan Tuhannya penjajah. Tuhannya penjajah. Masih panjang? Tuhannya penjajah. Masih panjang kalau mau ceramah. Tuhannya ini terakhir. Ini 10 detik. Iya. Tuhannya penjajah, Tuhannya penjajah adalah Kristus. Tuhannya pahlawan adalah Allah. Paham sampai situ? Iya. Betul, dah. Bagus, kau ganti backgroundnya, bagus. Gini kawan-kawan ya, jadi Bang Suma ini dia salah satu orang yang terjajah, sedangkan dia menuduh kita ini penjajah. Oke, bentar, Bang. Sabar, yang sabar. Warga terjajah itu harus lebih sabar. Silakan wahai penjajah, silakan. Itu harus lebih sabar. Silakan wahai penjajah, silakan. Oke ya, bercanda ya Bang Suma ya. Enggak apa-apa, memang faktanya kalian penjajah kok. Itu fakta. Oh iya, fakta ya. Oke. Sikap penjajah itu selalu merampas dan mengklaim milik orang adalah miliknya. Itulah penjajah. Silakan. Oke, jadi fakta bahwa Bang Suma ini masih terjajah. Ya. Jadi begini, ya kawan-kawan. Makanya tadi saya katakan ada ilmu filologi. Itu ilmu yang mempelajari bagaimana kata itu bisa menjadi bagian dari budaya yang berbeda. Ketika Bang Suma mengatakan itu bahasa Arab, tapi nyatanya, ya kan, ketika sidang BPUPKI itu sudah ditetapkan menjadi bahasa Indonesia, Allah, dengan 5 huruf. Dia nggak pakai tulisan Arab itu, Bang. Dia pakainya tulisan Latin. Ya, Anda harus pahami itu. Jadi bagaimana pengadopsian kata itu ke dalam budaya yang berbeda dari sumbernya, itu ilmu filologi. Nyata di sini bahwa abang ini masih terjajah logikanya. Ya. Nah, kata Allah di situ bukan lagi menjadi milik Islam ketika dimasukkan ke dalam Undang-Undang 1945. Kenapa Anda tidak komplain di situ, gitu loh, malah menyetujui kata Allah? Karena ya BPUPKI itu adalah suatu lembaga yang semua elemen Indonesia ada di dalamnya. Hindu, ya, Islam, Kristen ada di dalamnya semua. Jadi saat orang-orang dari perwakilan Islam menandatangani UUD 1945 dengan sah dan meyakinkan, menyetujui kata Allah itu menjadi milik bersama, Bang. Dan itu bukan bahasa Arab. Ya. Jadi belajarlah dulu ilmu filologi. Lalu bahasa apa, Bang? Jadi itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita belajar filologi, boleh ya? Lo dipotong nih. Ya, kita bahas filologi boleh? Undang-undang itu bahasa apa? Undang-undang. Enggak, kita bahas Undang-undang 45 itu bahasa apa? Allah ini boleh? Undang-undang 45 itu bahasa apa? Berdasarkan kata Allah, boleh enggak? Gini, Bang. Ada nggak di dalam di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ditulis dalam bahasa Arab atau ditulis dalam bahasa Indonesia? Kan bahasa Indonesia coba semua, Anda Bang. lihat kata Allah ini bukan bahasa Indonesia. Aduh, Anda kan bertanya sama aku. Terjajah itu harus lebih kita sabar, bahas filologi, boleh nggak? Bukan marah-marah.
Gini loh Bang, Abang Enggak, tuh saya sudah tidak marah, mengakui saya enggak Abang marah. itu sebagai Coba, orang yang boleh nggak kita bahas terjajah. Lebih filologi, sabar boleh lah nggak? Bang. Jangan dipotong Kita bahas dulu, filologi Bang. boleh? Sekaitan dengan kata Allah ini boleh? Iya, makanya sedang ke situ Oke, kan. oke, oke, Ini oke. sudah. Oke, oke, Jadi silakan. kan, tadi kan kalau masalah Jangan permalukan sejarahnya, diri Anda, jangan permalukan agama Anda, membahas Undang-Undang 45 di mana Tuhan Anda nggak masuk ke situ. Yesus Gini nggak loh, masuk ke Bang. situ, Bapak nggak masuk ke situ, Roh Kudus juga nggak masuk. 3 Tuhan Anda tidak lolos jadi kandidat. Ini di siapa Undang-Undang sih 45, sebenarnya yang paham? terjajah dan menjajah ini kawan-kawan? Coba saya tanya-tanya dulu kawan-kawan di bawah. Siapa sih yang Ya terjajah dan memang mental menjajah? penjajah kayak begitu. Mental penjajah itu mengklaim milik orang punya dia gitu loh. Oke, jadi abang ini kan Mental terjajah. penjajah gitu. Sabar dikit lah, kan Iya, waktu saya kalian nih penjajah. sekarang. Kalian penjajah. Ih, Kepanjangan, Bang Bang, Suma. kepanjangan. Begini, Kepanjangan. abang tadi bicara panjang loh. Saya belum 1 menit Kepanjangan, loh. tidak ada Kayaknya isi. Suma ini Penyampaian nggak Anda dapat tidak ada isi. mimbar, jadi khotib Tawaran dia. saya, mari kita Jadi belajar dia mau filologi. tausiah di Hubungannya dengan TikTok. kata Allah ini boleh nggak? Iya, makanya sekarang Kita bahas filologi. saya Disiplin sudah ilmu sampai filologi saya kaitannya sudah dengan kata Allah, sampai berani di nggak? finalnya. Saya sudah sampai di finalnya. Oke, Abang giliran masih saya mau balik berarti. lagi ke Sumbar. Sekarang dulu, saya Loh, katanya selesaikan filologi. dulu. Anda ngerti filologi nggak? Jangan-jangan nggak ngerti. Jangan-jangan nggak ngerti filologi orang ini. Gantian ngomongnya, Bang. Filologi Kan itu abang apa? Filologi itu apa? Ilmu yang Gimana ini, kawan-kawan? ilmu Ini yang orang gimana sih? Mau diskusi atau gimana, Bang Suma? Kalau udah Iya, ngaku, saya udah bertanya. mentok, gimana? Filologi adalah ilmu yang Saya tidak begitu berdiskusi. Tadi kan saya asal membiarkan ngomong. situ ngomong. kirain bisa. Iya? Kirain bisa bahas filologi kaitannya dengan kata Allah, ternyata nggak bisa. Ayo, filologi adalah filologi adalah Gimana? Saya mau Filologi bicara adalah- apa? Iya, silakan Biarkan Anda saya jawab. bicara. Filologi adalah Loh, hubungannya jangan dengan Anda kata Allah, alihkan filologi di situ dulu. apa? Oh, bentar, Bang. Sabar, silakan. lah, kan abang itu terjajah. Iya, Kalau dari biasanya, penjajah. Kamu penjajah memang. biasanya. Agamamu Iya, memang titisan dari makanya penjajah. orang yang terjajah Agamamu itu harus warisan lebih penjajah. sabar. Makanya karaktermu itu menjajah. Apa penjajah itu? Merampas milik orang dan mengklaim Loh, punya orang yang miliknya. kelihatan Itulah seperti kamu. penjajah di sini siapa? Di komal saya Ya, ada Anda. potong hausnya. Anda menggunakan kata Allah milik umat Islam. Bang, Itulah mental penjajah. Kita diskusi, Bang. Kita diskusi, Bang. Iya kan? Paham sampai situ? Yang Silakan. mental penjajah kan abang. Tapi Iya, aku ente mengklaim kata Allah itu milik kalian. Ente, Anda membahas ilmu filologi, tapi ternyata Anda nggak paham filologi. Gini bang, abang tadi ngaku terjajah, tapi mentalnya penjajah nih. Di komal saya Lu tuh kok penjajah terus. pula? Sebagai orang yang terjajah, saya punya hak untuk memperjuangkan hak saya. Nah, Dari sang jadi kan- penjajah, perampas, perampok. Ada Pencuri. Curhat Ayo. sini ceritanya. Anda mau membahas filologi katanya. Jadi curhat Bahasa nih kitab ceritanya. Anda bahasa Jadinya saya Yunani. nggak bisa ngomong nih. Jadi curhat nih jadinya. Saya minta Tadi- kita bahas filologi. tadi curhatnya Anda kan terjajah. membahas. Anda membawa Tadi curhatnya filologi. terjajah. Padahal mental Anda penjajah bahas Bang filologi. Suma yang tunjukkan. Berarti objek pembahasan kita adalah kata Allah, Ih, teks Allah. abang ini kita bahas ngoceh secara filologi, terus, berani nggak? gimana? Makanya mendengar, silakan. kita ngulang dari Silakan, silakan. ya. Jadi saya Jangan ingin Undang-Undang filologi. 45, itu tahun 45. Katanya filologi. Jadi- Filologi kok 45? Aduh, Tuhan Filologi kok Yesus. 45? Orang ini ngoceh terus Nah, gitu ya. dong, jangan Tuhan arah. Silakan. Iya. Jadi gini, Bang ya. Kalau bicara filologi itu kan saya udah jelasin tadi. Kita bicara sejarah kata itu bagaimana masuk sampai menjadi kata itu dipergunakan, diadopsi dalam budaya yang berbeda. Kata Allah dengan huruf Arab Itu bukan Ya. filologi, itu bukan filologi. Itu lagi, bukan saudara. filologi. lagi. Astagfirullahaladzim, filologi kok kayak gitu. Kawan-kawan, Filologi jangan tentang bilang ya pendapat bahasa nomor dan 1 budaya. Islam di komal saya kesurupan Itu ya. berbicara mengenai naskah kuno untuk merekonstruksi kemudian sebuah Filologi kata, tentang menganalisa bahasa dan budaya. menganalisa budaya serta sejarah yang berkandung di dalamnya. Jadi filologi itu kalau anda sandarkan kepada kata Allah, bukan kemerdekaan 45 jadi acuannya.
Iya, gimana Astagfirullahaladzim, kata ya Allah, Allah ya itu Karim. ada dalam undang-undang. Itu yang lagi diteliti. Kawan-kawan jangan Ini bilang-bilang saudara ya, kamu sendiri pendebat mengatakan nomor itu. satu. Kawan-kawan, Ya, itu pendebat filologi. nomor satu. Ini temanmu pendebat sendiri yang nomor satu mengatakan ini. Islam. Iya, ini jangan lagi bilang-bilang filologi ya. ini. Kawan-kawan jangan bilang-bilang Ini, ya, coba pendebat lihat. nomor satu Islam kejang-kejang di komal saya loh. Gak kasih kesempatan harusnya Hibur ngomong. Jangan diri. bilang-bilang ya Hibur kawan-kawan ya, diri. jangan bilang-bilang ya. Yang Anda harus pahami sekarang ini adalah KBBI, kata Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab. Ketika Anda Makanya menemukan kasih saya KBBI kesempatan baru ada tahun ngomong berapa, supaya kamu Bos? paham. itu ada KBBI kata baru ada Allah. tahun berapa, Bos? Itu berarti 3 Tuhan Anda tidak diloloskan di EYD aja undang-undang. baru Paham? ada tahun 72. Kalau Udah begini paham? bang, Ternyata begini, 3 Bang Tuhan Suma. kamu itu Kalau tidak lolos di Undang-Undang kalau 45. Kalau sudah Ayo, habis mentok. argumenmu, jangan kau potong kita lagi enggak ngomong. dong, enggak dong. Saya katakan sama Anda sekali lagi, Loh, saya ini 3 Tuhan ngomong dari Anda, tadi kau potong terus. 3 Tuhan Anda tidak Kau mau lolos ngomong? di Undang-Undang Dasar 45. Kau mau Paham? ngomong, kau mau ngomong, Paham sampai sini? masih mau ngomong, Ya, saya sudah apa ngomong. sudah? Saya katakan sama Anda, tiga Nah, Tuhan Anda itu tidak lolos Masih di mau Undang-Undang ngomong Ini apa lagi sudah? filologi kata Allah kok. 3 Tuhan, kalian 3 Tuhan. mengklaim kata Allah itu adalah bahasa yang juga bisa kamu gunakan. kawan-kawan, Paham sampai situ? jangan bilang-bilang ya, Paham ya? semua pendebat nomor 1 Paham ya? kejang-kejang di Nah, komal saya. Teman-teman di Komal Kristen ini mereka menggunakan kata Allah. Masa lagi padahal bicara filologi 3 Tuhan kata mereka Allah. bukan Allah. Hari ketiga Tuhan. Tidak Apa ada yang di dalam dibicarakan? kitab Oke. yang mereka punya. Begini Bang Suma, original gantian teksnya ngomong kata ya. Allah. Gantian ngomong ya, saya mute kau. Saya terpaksa mute kau karena kekanak-kanakan kau loh. Jadi kekanak-kanakan Enggak dong, ya. enggak Jadi gini, dong. Bang. Bukan Ya udah makanya diam kekanak-kanakan. dulu. Anda itu enggak tahu arahnya Diam- kemana. Filologi, Diam keteteran. dulu. Makanya kita bicara Di Undang-Undang secara filologi. 45, tiga- Diam dulu. Saya jelasin kau filologi itu apa. Yang Anda harus pahami, di Undang-Undang Dasar 45, 3 diam Tuhan Anda enggak masuk diam di situ. dulu, Paham? diam dulu Bang ya. Diam dulu ya Bang. Ya diam dulu ya. Untuk meneliti apakah kata itu sejarahnya bagaimana sehingga jadi bagian dari budaya yang berbeda. Awalnya memang misalnya budaya Arab, kemudian menjadi budaya Indonesia, itu digunakan ilmu filologi. Nah, ilmu filologi itu akan meneliti penggunaan kata itu di dalam diksi-diksi sastra. Ya, makanya tadi saya sebut diksi-diksi Allah itu dalam sastra Melayu dicek dulu tuh semuanya. Nah, ada sastra yang berbahasa Melayu, Alkitab mempergunakan kata Allah. Kemudian ya kita lihat lagi sejarah diksi itu di dalam ya konteks Indonesia nih setelah sudah menjadi sebuah negara. Ternyata waktu BPUPKI merencanakan berdirinya negara ini, mereka membuat suatu undang-undang dasar yang menjadi landasan. Ya, sekali lagi ya, di situ kita menemukan data yang bersifat filologi. Kata Allah itu ada dalam dokumen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh semua elemen masyarakat Indonesia. Jadi kalau berbicara filologi, Anda harus berbicara arke. Paham arke? Aku perjelas ya. Arkeologi bahasa itu dalam setiap dokumen-dokumen, sejarah di dalam dokumen-dokumen itu. Jadi ketika kita temukan di dalam UUD 1945 yang anggota yang menandatangani adalah BPUPKI dan berbagai elemen agama ada di dalam, kita melihat kata Allah itu sudah dipergunakan secara umum baik oleh Kristen, Hindu, Islam sendiri. Kalau misalnya Islam tidak menyetujui itu digunakan secara umum seperti itu, harusnya jangan menandatangani itu. Kalau memang Anda sekarang mau menggugat, gugatlah Undang-Undang Dasar 1945 agar Undang-Undang Dasar 1945 itu menghapus kata Allah itu. Ya Bang, paham artinya filologi? Ngerti ilmu filologi? Sampai di situ sederhananya ya. Giliran saya. Ya. Giliran saya. Nih, tak ajarin. Dalam ruang lingkup
disiplin ilmu filologi, kisi atau objek yang menjadi ruang lingkupnya itu yang pertama adalah budaya, satu. Yang kedua adalah teks, yang ketiga adalah naskah. Ini hal yang perlu kamu pahami. Berbicara mengenai budaya, Indonesia sebelum merdeka, mulai dari sejak abad ke-8, budaya, kebiasaan yang ada secara meluas, baik itu bahasa, sastra, adat istiadat, kepercayaan, mayoritas penduduk Nusantara ini sebelum merdeka itu sudah merujuk kepada penamaan Tuhannya umat Islam. Itu satu. Yang kedua adalah teks. Berbicara mengenai filologi, objek penelitiannya adalah teks. Islam Kristen menjadi objek. Adakah di dalam teks kitabnya orang Kristen kata Allah? Ada. Dalam bahasa Yunani, artinya tetapi. Gimana dengan bahasa Ibrani? Ada, artinya pohon. Ada juga sumpah serapah. Nah, dalam kaidah objek teksnya, Tuhannya orang Kristen itu tidak lolos di situ. Begitu juga dalam secara bahasa atau budaya. Kemudian, ketika berbicara mengenai kitab suci yang menjadi sumber teks di dalam materi filologi, kitabnya orang Kristen itu tidak mungkin dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kepada pohon besar, berdasarkan kepada sumpah serapah, atau berdasarkan kepada melainkan atau tetapi. Nah, yang terakhir ini satu-satunya adalah naskah. Apakah Kristen bisa lolos di situ? Ternyata naskah yang dimaksud di sini adalah manuskrip, baik yang ditulis tangan maupun yang sudah tercetak. Alhasil tidak ada kemudian di dalam original teks manuskrip tertua yang dimiliki oleh orang Kristen kata ALLAH itu muncul. Jadi tiga objek dalam ruang lingkup filologi ini tidak menghasilkan ilmu kita, pengetahuan kita untuk bisa mengatakan bahwa orang Kristen itu bisa menggunakan kata Allah. Kesimpulan saya, ketika Indonesia merdeka dan kemudian menggunakan kata Allah Tuhannya umat Islam sebagai sumber satu-satunya Tuhan yang telah memberikan rahmat dan berkat kepada Indonesia sehingga merdeka, tiga Tuhannya Kristen itu nggak lolos. Solusinya apa? Orang Kristen harus mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, rida ataupun tidak, mereka harus mengklaim juga Allah itu sebagai Tuhannya, biar nggak malu-maluin. Karena Bapak Theos, anak di sini Kristus, dan juga Roh Kudus Pneuma Hotheos, Pneuma Hagios itu tidak. Kenapa lolos. udah ke Theos? Sabar dulu. Ya itu Aduh. Tuhanmu. Itu Tuhanmu, malu kan? Filologi malu, kan? Allah Malu. dalam bahasa Indonesia. Malu. Kenapa Nggak ke ada itu. Theos? Kita berbicara mengenai naskah, Aduh. berbicara mengenai teks, berbicara mengenai budaya. Pahami dulu filologi. Jangan Anda berbicara filologi kalau Anda nggak paham. Jangan Anda kaitkan filologi dengan kemerdekaan Indonesia dalam teks pembukaan itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Adapun kemudian mereka menggunakan kata Allah, karena mayoritas penduduk Indonesia memang menyembah kepada Allah, dan yang datang menjajah menyembah kepada dewa, Theos. Theos Bapa, Iya, Theos Anak, Allah Theos itu Roh udah Kudus. jadi bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa sudah menjadi bahasa Undang-undang dasar Indonesia? itu bahasa apa? Coba kamu buka KBBI. Coba kamu buka KBBI. Undang-undang dasar 45 itu bahasa menjelaskan. apa, bro? Sabar dulu. Aduh, KBBI menjelaskan. Cuma kamu terlalu panjang ngomong, padahal Sabar tidak dulu. ada dasarmu. Sabar dulu. Gimana? Sabar dulu. KBBI tahun berapa, bro? KBBI itu 45 tahun berapa? 45 tahun KBBI berapa? pertama 45. sejak EYD tahun 72. Nah, EYD. sekarang kata Allah itu merujuk kepada siapa? Bang Superlim, biarin saya yang tangani ya. Tuhan dalam Sudah Bang Zuma, nama biar saya Tuhan ngomong dalam ya, bahasa saya ajarin kau. Itu pahami dulu. Filologi. Itu pahami dulu. Oke? Jadi kesimpulan saya sebelum Anda terangkan, sebelum Anda menggelapkan apa yang saya terangkan. Kesimpulan saya, kalau Anda itu bukan mental penjajah, ya, karena memang sudah warisan dari penjajah agama Anda ini, harusnya Anda legowo menyembah kepada bapakmu, menyembah kepada Theos, menyembah kepada Yahweh. Kenapa harus ke Tuhannya umat Islam? Kenapa? Ya, oke. Karena memang dasarnya Sudah ya? mental penjajah, agama yang ditelurkan dari penjajah. Udahlah, Ya memang Bro Tom, karakternya penjajah, Ini mengambil filologi hak Allah orang Biarin, lain, lari-lari ke Ada apa-apa. mengambil hak Biarin, orang Bang. lain dan mengklaim itu adalah hak dia.
itulah mental penjajah. Kalau Anda Oke. masih juga Sudah ya? menggunakan, Masih sabar dulu. diulangi. Kalau Anda Waduh, masih yang sabar dulu. ceramah di Kalau Anda masjid, masih Bang. menggunakan Ceramah di referensinya masjid, Bang, ya. dari Saya sekarang ya. Undang-Undang 45, maka saya Oke. katakan kepada saudara, ternyata kitab sucimu itu Oke. adalah Undang-Undang Saya 45. sekarang ya. Bukan Bible, Saya sekarang ya. bukan Markus, Nah. bukan Lukas, bukan Matius dalam bahasa Yunani, Oke, tetapi oke. Undang-Undang 45. Sudah Jadi lah sekarang ya. saya Panjang- umumkan. Panjang Sekarang saya sekali. umumkan. Saya kalau ngomong Kitabnya dipotong. orang- Sudah cukup. Ngulang-ngulang. Ceramah di masjid dong. Ternyata Gini, Bang, kitabnya ya. orang Kristen Kalau adalah Undang-Undang filologi 45. itu, Bang, bentar, Bukan bentar. Abang bahasa masih mau di Yunani. atas? Selamat. Abang masih mau di atas atau udah nyerah? Kalau udah nyerah bilang. Ini Justru saya sekarang katakan yang kalau bicara. Anda sudah tidak sanggup, Saya silakan sekarang Anda yang turunkan. bicara. Kalau Anda tidak Saya sanggup, sekarang yang bicara. Abang jangan ngoceh dulu, gantian. oke. Saya ngomong 10 itu paling- detik. 10 detik. enak aja kamu. Gini, 10 Bang, ya. detik. 10 detik. Kalau Dengarkan, bicara dengarkan. filologi, Kamu coba tunjukkan kepada saya sumber kata Allah dalam Bibelmu itu naskah, teks, dan budaya. Silakan. Ada 3 ruang lingkup filologi yang menjadi sumber ilmu 10 filologi. detik sendiri. udah. Naskah, Udah ya. Gini, teks, diam dan dulu, budaya. diam. Silakan. Udah, Saya tunggu. udah. Kamu Saya ini tunggu. kosong. Diam. Masa pendebat nomor 1 begini kosong? Saya Filologi tunggu itu- 3 ruang lingkup Diam filologi. dulu, Apakah kamu masuk diam Tuhanmu dulu. itu di situ? Silakan. Lihat, kau saya turunkan karena nggak mau diam. Berarti kamu ini pendebat omong kosong. Ya, diam dulu ya. Filologi itu Silakan Anda berbicara. tunjukkan bagaimana bisa Anda menggunakan Kamu kata diam Allah dulu. berdasarkan filologi, Kamu ngoceh naskah, terus. Aduh, teks, benar-benar orang ini nggak ada isinya si Suma ini. Ya, Naskah, jadi teks, filologi itu berbicara Naskah, naskah, teks, dan teks. budaya. Oke, Silakan. kamu diam dulu. Ya, sekarang kita lihat budaya. Misalnya nih, budaya yang mempergunakan kata Allah ini ya. Contoh, dalam tulisan Bugis Makassar ada itu puisi yang judulnya Dewata. Dewata. Dewata, bukan Seuai. Allah. Bukan di bukan Allah paragraf. kan? Dewata bentar, kan? bentar, Dewata bentar, kan? bentar, diam dulu kamu, diam dulu kamu. Di tulisan Lontara itu, ditulisnya begini semua, kamu dengar. Iya, Dewata Seuwae, Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Jadi kau bilang Allah ini Ta'ala tulisan itu setelah Dewata, Islam. Allah itu. Lontara Bugis itu setelah Nah Islam ada. makanya sekarang saya tanya kau nih, ini kamu diam dulu, Lontara Kamu- itu setelah kamu diam Al-Quran dulu. kucuk. Kok panik dulu kau? Ini kita bicara Allah budaya, Ta'ala kan? bagi Nah, orang ini Bugis itu literasinya. merujuk secara Ini- budaya. Hei, Hei. di situ Allah ada Ta'ala, iya Allah Dewata. Ta'ala bagi kami Bentar, orang Bugis kamu itu diam merujuk dulu. kepada Tuhannya yang Kamu diajarkan jangan oleh umat panik Islam. semua. Kamu jangan Panik panik. pula. Kamu jangan Malu. panik. Saya ini Diam, orang pakai Bugis. mulutmu. Saya ini orang Iya, Bugis. makanya. Saya paham. Oke, kalau Kamu kamu itu orang mana? Bugis, kamu tahu dong puisi Dewata Seuwae, kamu tahu dong? Betul nggak? Kamu tahu dong? Iya, saya ngerti. Di dalam Dewata Sewa itu merujuk bait-bait- kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dewata. Ya, Dewata. Lucu, Dewata lucu. tadi kamu pakai. Lucu. Berarti Dewata. Allah Ta'ala itu Dewata Dewata. itu merujuk kepada apa? Pemahaman orang Bugis Apa? secara Kepada budaya. apa? Dewata Kepada itu apa? adalah sang penguasa. Kepada apa? Sang penguasa itu merujuk kepada Allah Kepada Subhanahu Wa apa? Ta'ala. Itu jelas itu. Makanya saya Oh, ngomong malu. dulu, jangan Malu dia. dipotong. Malu Nah, dia, kamu yang malu. malu kau motong saya. Orang Oke, Bugis, moderator. orang Bugis, Moderator, saya hitung sampai sebelum 3 ya. Islam itu datang, mereka Moderator, menyembah Dewata. kawan-kawan, semua panik. Nah, setelah Saya Islam hitung itu sampai datang, 5. Dewata Siapa dari ini moderator kemudian sang Maha yang Kuasa lebih ini cepat menurunkan akhirnya semua merujuk kepada yang Allah kejar-kejar Subhanahu hari wa ini. 1, 2. Masih mau diskusi atau mau diam semua? Ya, gini loh. Kalau ilmu kalian kosong, modelnya kayak semua. Ya, perhatikan kawan-kawan, pendebat nomor 1 di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia ini, kejang-kejang di Komal saya. Ya, makanya ya kita itu membuka Komal, ya punya argumentasi. Kau bicara filologi, yang kau bicarakan omong kosong semua. Ya, filologi itu ada sejarahnya. Kata itu dipergunakan. Nah, saya kasih contoh satu tuh. Kamu orang Bugis kan? Ada tuh puisi berbahasa Bugis, Dewata Seuwae. Ya, di situ dikatakan, iya Dewata Seuwae, Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Apa yang kau mau bilang? Tadi kau menghina-hina kata Dewata toh? Sekarang gimana tuh kau memahami itu? Makanya kau kejang-kejang semua. Ilmu nggak ada.
Ya, coba kawan-kawan, semua itu nggak ada ilmunya, nol. Ya, kalau memang dia ada ilmunya, dia nggak akan kejang-kejang seperti itu. Orang saya yang punya Komar, saya lebih santai loh dari dia loh. Ya. Jadi kalau secara filologi kata Allah di dalam masuk menjadi kata dalam bahasa Indonesia itu jelas-jelas. Lu sekarang mau menggugat kata Allah itu nggak boleh dipakai oleh orang beragama lain, ya sudah, kamu gugat Undang-Undang Dasar 1945. Kamu gugat itu, mulai dari situ kamu hapus. Ya, gugat itu sampai lu menang tuh di pengadilan tuh. Ya, kita cek lagi ke belakang. Oh ternyata ada tulisan adat Bugis Makassar. Ya judulnya Dewata Sewae. Iya Dewata Sewae, Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Tadi kok mengucapkan apa tentang kata dewata? Tentang kata dewa. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Zuma. Kamu ngerti nggak filologi? Filologi itu bicara sejarah kata. Lihat teks-teksnya yang kuno, literasi. Apakah memang hanya tulisan Islam yang menulis kata Allah itu? Seandainya kamu bisa berdiam diri sebentar saja, ya, mencret kamu di sini semua. Shalom Bang Binyo, lanjut Bang Binyo, Bang Superlim, dangkal sekali rupanya si Suma ini. Aduh, kalau enggak dikik ngoceh terus dia. Shalom, ya terlambat sih saya naik ini. Soalnya dia udah menyinggung soal bilang penjajahan apa? Dia kan terjajah Bang. Tapi kita lihat kan ternyata mentalnya dia penjajah. Ngoceh terus di sini. Berarti mentalnya dia itu terjajah oleh karena kehadiran Kristen. Itu logika sederhana. Kenapa dia begitu takut dengan agama Kristen? Kalau dia merasa terjajah, apa sih? Aku mau nanya ke dia, apa sih yang dijajah ke dia gitu, dan merasa dia terjajah? Ya. Jadi Suma, kalau kamu wawasan kebangsaan, bicara dasar negara dari para founding fathers, diskusi dengan saya. Ya. Jadi nanti Suma, kamu persiapkan dulu data-data arkeologi kata Allah itu di dalam sejarah Indonesia ya. Nah, supaya kamu jangan kejang-kejang kayak tadi, malu kayak saya yang jadi malu loh. Kok ada pendebat nomor 1 begitu? Aduh. Kalau saya ya, malu loh saya itu. Dikomal orang, mentalnya mental terjajah. Pengikutnya di bawah bilang, semua menang. Orang dia ngoceh terus gimana? Dia mau ceramah di sini. Ternyata filologi aja ilmunya masih kurang sekali semua ini. Ya. Gimana? Hanya ngoceh. Makanya saya itu diam-diam saja sih, diam-diam saja ya. Kasihan saya kalau menangani orang-orang kayak ini semua ini. Ya. Ketahuan kan? Coba kalau dia itu bisa menahan diri, mengatur waktu tuh, gantian ngomong. Oh, telanjang bulat dia di sini, saudara. Ternyata kosong, 0. Ya, ya, nggak ada ilmunya semua itu ya. Ya gitulah. Sebenarnya sih kalau tadi saya ada di diskusi tadi, saya akan jelaskan tentang sidang BPUKI itu ya, di mana ada salah satu Bapak pendiri bangsa ya, salah satu founding fathers itu adalah A.A. Maramis itu, yang asal Manado. Dia salah satu yang merumuskan dalam sidang. Iya, A.A. Maramis, Samratulangi, Dr. Samratulangi. Mereka itu adalah mewakili kaum nasionalis dan mereka seorang Kristen, dan mereka membuat suatu pendapat-pendapat yang untuk mendukung berdirinya negara ini, mengayomi semua keyakinan beragama yang berbeda-beda ini gitu. Makanya dengan landasan Pancasila itu yang menjadi dasar negara kita, karena mengayomi semua kepentingan perbedaan dari masyarakat kita yang majemuk itu. Jadi ada dasar dari situ. Makanya
Sebenarnya itu rujukannya itu adalah pada sidang pemuda, waktu Sumpah Pemuda itu ya, di mana ada perkumpulan pemuda-pemuda dari Indonesia bagian barat maupun jadi, dari Nyong Indonesia bagian timur. Bentar Bang, jadi apa ini kawan-kawan Tritunggal ini nanti akan menggunakan argumen ini nih. Ya jadi gitu ya, jadi kayak Zuma dan kawan-kawan ini nggak ngerti ilmu filologi ya, kalian tinggal pakai aja dokumen-dokumen dari sebelum Indonesia ini berdiri, dokumen-dokumen bahasa Melayu yang mencantumkan kata Allah. Apakah semuanya itu adalah dari kalangan Islam atau ada tulisan-tulisan juga yang sebenarnya bukan dari kalangan Islam, ya kan? Nah, Alkitab salah satu dari tulisan-tulisan dokumen berbahasa Melayu yang bukan dari kalangan Islam. Nah, terus contoh tadi ya, puisi-puisi dari adat istiadat. Adat istiadat zaman dulu itu kan agamanya agama adat, ya. Itu ada saya sebutin tadi. Nah, kemudian ketika bangsa ini mau menjadi suatu bangsa, ada dokumen lagi yang begitu jelas, ya. Kata Allah itu dipergunakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, alinea ketiga. Jadi dari segala dokumen-dokumen ini kita bisa melihat bahwa sejarah kata Allah ini, filologi kata Allah ini ada sejarahnya sehingga menjadi bahasa Indonesia. Bukan lagi menjadi bahasa milik Arab tok, gitu ya. Sama seperti misalnya kata kantor. Kata kantor dari bahasa Belanda, kemudian dalam sejarahnya, dalam proses sejarahnya akhirnya jadi bahasa Indonesia. Begitu juga kata airport, ya, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kata bandara dari bahasa Sanskerta bertransformasi terus dalam sejarahnya menjadi bahasa Indonesia. Begitu juga kata Allah. Ya. Jadi ketika di zaman sekarang ini orang Kristen mau menerjemahkan ya Alkitab, dia tidak bisa menerjemahkan Elohim itu menjadi Elohim lagi. Itu bukan penerjemahan, saudara-saudara. Itu namanya mentransliterasikan dari huruf Ibrani Alef, Lamed, He, Yod Mem, ya kan, ke huruf apa? Latin, E, L, O, H, I, M. Jadi hanya sebatas transliterasi kalau kata Elohim dipindahin menjadi abjad Latin Elohim. Nah, makanya kata Allah ini kan sudah menjadi budaya Indonesia. Ya, sudah menjadi nama yang umum, sebutan yang umum untuk Sang Pencipta. Dasarnya apa? Undang Dasar 1945. Ya. Yang menandatangani di situ orang-orang Islam sendiri, lebih banyak ya. Ada Samratulangi sama Maramis, ada lagi Ida Bagus Putra Manuaba, itu dari Bali, ya kan? Jadi dengan demikian kata Allah ini sudah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 45, makanya kata Allah ini menjadi suatu kata yang diterima oleh semua golongan agama. Bahkan ini persiapan mau merdeka loh, BPUPKI ini kan. Ketika sudah merdeka, ini dijadikan dasar negara. Paham ya? Jadi begitu cara mengusut sesuatu itu, kata itu secara filologi ya begitu keilmuannya. Lihat literasi-literasi yang dipergunakan sepanjang zaman. Jangan Anda hanya melihat, oh dalam bahasa Arab, ya kan? Alif, lamet, lamet, he. Ya. Di situ aja mutar-mutar, ya kan? Tapi kan ada pertemuan budaya. Secara internasional semua budaya itu bertemu, berkumpul menjadi satu. Di dalam perdagangan kah, dalam hubungan internasional kah. Nah, makanya terjadi pembauran bahasa. Bahasa itu saling adopsi satu sama lain. Nah, di situ diperlukan ilmu filologi untuk mencari tahu kata ini dari mana asalnya. Dan sekarang dia sudah menjadi apa. Itu ya. Jadi kalau misalnya Zuma dan kawan-kawannya mau menggugat penggunaan kata Allah itu tidak secara umum lagi, hanya khusus untuk orang-orang seagama dengan Zuma, silakan gugat Undang-Undang Dasar 1945 itu.
Silahkan gugat itu. Paham ya? Jadi sejarah itu berhubungan dengan kata. Kata itu berhubungan dengan sejarah. Ya. Ada arkenya, ada arkeologinya. Itulah ilmu filologi. Nah, banyak sekali orang-orang yang memiliki kedangkalan seperti Suma dan kawan-kawannya nggak nyampe ke situ. Ditambah lagi dengan masyarakat yang tidak mau belajar. Ya, sayang sekali ya, Suma nggak mau berbicara gantian. Ya, padahal tadi Bang Suma menuduh kami ini penjajah. Tapi mental penjajah ditunjukkan oleh Bang Suma sendiri. Dengan tidak mau gantian ngomong. Ya kan? Dia mengakui dirinya adalah salah satu orang yang terjajah. Tapi dia tidak mau sabar gantian ngomong. Kan orang terjajah itu kan sabar. Diajak ke PK aja, Pak. Diajak ke PK, biar ada waktunya. Iya, terserah dia mau kapan, mau PK, mau apa. Ya. Iya, diundang biar Oke ya kawan-kawannya. Bapak makin apa juga. Sudah selesai mantap. itu ya. Selesai itu ya. Ternyata Suma nggak tahu ilmu filologi. Sopi. Udah mantap. Makanya dia ngomong gitu. Dia semenjak banyak kalah dengan apologet jadi sepi. Jadi lari ke apa dia? Agak liar sekarang. Ya nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Itu sih nggak apa-apa. Terserah dia mau bagaimana. Gitu ya. Suma itu nggak akan saya turunkan kalau dia kalau dia bisa gantian ngomong kawan-kawan ya. Jadi di Komal ini ya, orang yang sebenarnya sudah kosong, nol, sudah argumennya patah, itu punya satu-satunya cara adalah ngoceh terus supaya di-kick. Karena kalau dia turun sendiri kan malu, nama besar kabur dari diskusi kan malu. Akhirnya dia ngoceh terus. Masa kalian nggak bisa menilai mental seperti itu? Ya, kalau memang dia punya kebenaran, dia akan bertahan di sini dan memberi kesempatan saya ngomong, begitu. Ya. Masa udah di kelas begini masih mau tanya filologi itu apa? Iya. Saya kasihkan bukti-bukti data filologi itu tuh. Salah satu puisi atau tulisan sastra adat istiadat. Kejang-kejang dia. Ya kan? Nah, itu filologi. Salam, Os. Shalom, Bu Mai. Salam. Ya. Baru satu tuh Ya. data. Tolong besarkan dulu layarku, host. Biar kita tahu dari mana asal usul Allah itu, apakah dari Islam? Jadi sebenarnya yang seperti dibilang hostnya, sama itu seperti debata. Kalau di orang Batak itu memang debata itu bukan buatan orang Israel, tapi debata itu ditujukan oleh orang Batak zaman dulu kepada pencipta, sehingga orang Kristen itu mendapati. Tapi walaupun kita sama-sama menyebut debata sama permalim sama kita, debata yang kita maksud adalah punya nama. Pape. Nah, demikian juga bisa dibesarkan host layarnya. Gini, Bu Mai, kita bahas yang tadi aja. Ya. Apa Iya, yang aku mau Bu bahas Mai- yang tadi, bahwa ternyata kata Allah di situ sudah digunakan oleh orang penyembah berhala. Itu kan udah Ini ya, disampaikan. coba ini ya, ini coba ini. Enggak ini ha. Aku ini dulu ya. Makanya aku bilang besarkan dulu ininya ya. Karena susah di ini. Next time lah baru ceramah Bu Mai di sini. Kita ini bicara ya yang didiskusikan tadi ya. Suma ada pengetahuan nggak dari diskusi tadi? Bicara filologi, Suma ada nggak datanya? Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu coba dicek kawan-kawan ya. Dicek apa arti filologi. Iya, bukan pertama kali ada atau gimana.
Ya. Filologi itu berbicara sejarah kata itu. Dari mana dilihat? Dari dokumen-dokumen. Ya kan? Nah, dokumen-dokumen itu sudah saya kasih tahu nih. Contoh, sebelum negara Indonesia mengambil bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, ada contoh, misalnya puisi atau tulisan dari adat istiadat Bugis Makassar itu mempergunakan kata Allah, ya kan? Dihubungkan dengan kata dewata. Kan Suma kan selalu bersikap skeptis dan negatif terhadap kata dewata. Nah, di dalam puisi itu, apakah Bang Suma mau mengatakan itu puisi saat Bugis Makassar sudah menjadi Islam atau sebelum puisi itu dibuat? Cek lagi itu datanya tahun berapa ya sastra itu tulis. Jadi ini kita bicara dokumen-dokumen yang ada di dalam Nusantara ini bahkan sebelum Indonesia menjadi negara. Ya. Nah, secara resminya Indonesia menjadi negara kan dasarnya Undang-Undang 45 dan itu dipergunakan kata Allah di Undang-Undang Dasar 45. Yang menyetujui itu semua ada dari golongan Islam, ada dari golongan Hindu Buddha, Bali, ada dari Kristen. Ya kan? Jadi yang menandatangani itu secara otomatis perwakilan bangsa ini menyetujui bahwa penggunaan kata Allah itu adalah umum di Indonesia atas rahmat Allah. Ya kan? Nah, kembali ke masing-masing agama nanti. Lah di situ siapa buat mereka? Ya. Itu berbicara filologi. Ya. Kalau berbicara proper, ya itu kan sudah di kitab masing-masing. Silakan di kitab Anda masing-masing. Tapi di kitab kami Allah itu generik, sama dengan seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 45. Karena kata Allah di situ adalah terjemahan ke bahasa Indonesia. Kenapa ke bahasa Indonesia? Karena Allah sudah menjadi bahasa Indonesia. Termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu dokumen resminya yang sah. Anda mau gugat, gugat itu dulu. Itu kalau ngerti filologi, paham nggak? Ya, jadi Bu Mai, bukan saya nggak tahu data yang Anda bicarakan itu Bu Mai, tapi di sini kita nggak bicara itu. Ya, kita bicara semua hal dari ujung ke ujung itu bicara filologinya. Dari awal sampai akhir. Kalau Zuma kan hanya bermain di awal saja, di Arab saja. Ya, tapi kan itu sudah sampai ke Indonesia. Ya. Oke ya. Ada lagi yang mau ditambahkan kawan-kawan? Kalau sudah tidak ada, saya mau ada keperluan ini, mau jemput anak. Udah Pak Sitanggang mau closing mungkin. Oke. Jadi ya intinya kalau ada kebencian memang apapun yang benar kita katakan pasti tidak diterima, itu kodratnya manusia itu. Jadi udah yang lain yang tadi. Yang kita mau fokus ke yang tadi. Iya, biasakan orang ngomong itu didengar dulu, jangan dipotong-potong. Karena seperti tadi ketika Pak Tom berbicara dipotong-potong cuma gitu, gimana perasaannya, kayak gitulah manusia itu. Oke. Singkat aja Pak. Enggak takut kalau aku menjelaskan, apalagi sekelas Bapak ibaratnya kalau aku berbicara potong-potong nanti kelas Bapak turun gitu. Jadi gini Pak. Jadi begini, masalah Bapak bilang tadi. Berarti sudah ya Pak Jesse Tanggang ini mengajarkan Yesus adalah Bapa ya? Ya, dan ayat yang apanya, yang simpelnya. Makasih. Itu bukan Tritunggal. Selesai ya. Nggak usah panjang lebar, mutar-mutar. Kalau Anda bilang Yesus adalah Allah Bapa, itu bukan pengajaran Tritunggal. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah panjang. Sudah kita dengar penjelasan Bapak tadi. Jangan seperti Suma, itu aja yang dia ulang-ulangi. Penjajah. Argumen kok penjajah.
Kapan kapan diskusi dengan baik. Ini ada banyak yang mau naik ya. Sebentar ya kita ladenin. Tapi singkat-singkat aja ya. Bos muda dulu. Si Tanggang udah selesai kamu. Kamu Tritunggal tapi percaya Yesus adalah Allah Bapa. Ya udah, kamu bukan Tritunggal, Bang. Tapi kalau kau tetap ngotot kamu Tritunggal, no problem lah, nggak apa-apa. Halo, selamat Ya, siang. bos muda. Ya. Bang, kamu Kristen Ini apa saya non-Kristen? Bugis nih. Iya. Nah, saya Gimana, Bang? tadi saya dengar perkataan itu apa Iya. dewata. Saya jelaskan ya sedikit ya, singkat Ya, ya. Itu perkataan dewata sebetulnya ada dalam lontar. Ya memang ada dalam lontar, tidak Iya. dimungkiri. Karena sebelum Ada dalam lontara, Islam kan? masuk, Ah. ya sebelum Islam ada di Nusantara itu perkataan dewata. Tapi sudah Islam masuk di Nusantara, tidak ada sudah perkataan dewata. Dia masuk Ya. sudah perkataan Allah karena kita menyembah Allah. Ya. Nah, itu saja Jadi, ya. Itu betul, tidak betul. Di lontara dewata sudah tadi benar ya, Pak ya? Nah, Di lontara tadi dewata benar itu ya? sebelum ada Islam di Sulawesi, belum ada Islam. Betul. Berarti Cuma sebelum Islam, sudah Islam, kata itu tidak ada sudah itu Iya. perkataan dewata. Karena sudah ada orang Bugis menyembah sudah Tuhan Allah. Iya. Jadi tidak ada sudah perkataan dewata. iya sudah. Begitu. Kan itu tadi yang kubilangkan sama Sukma kan, ya. Ya, di lontara itu ada ya. Ditulis seperti itu, ya Bang ya. Ya memang Oke, ya. ada dalam lontar ya sebelum itu Islam ada. Iya, Sebelum ada Islam ada. tulisan begini Bang, di tulisan lontara itu judulnya Dewata Sewai, ya bunyinya begini, iya Dewata Sewai Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Ya. Begini. Ya kalau itu Maha Dewata Sewae sebetulnya Allah Ta'ala nan itu Maha lontara. Kuasa. Itu lontara bukan Bugis punya. Tabe ya? Oh, Tabe. Pak, iya. kita paham ah? Itu perkataan Dewa Sewae, itu perkataan orang Islam, orang Kristen, tidak ada Kok agama bisa? namanya orang Kolotan. Nah, Bang, maksudnya orang Kristen menulisnya di lontara. begini. Gimana Bang ini? Abang mau bilang Dengar dulu saya ya, boleh saya bercakap? Begini. Gini bang, di lontara itu kan aksaranya Bugis Makassar toh, aksara yang dipakai itu aksara Bugis Makassar kan? Oh tidak, Nah, tidak, ada tidak. bunyinya Itu Gimana? lontara itu salah itu, tidak betul. Kalau kita mau tahu Ini cari aksara apa lontara, dipakai? kalau kita mau cari itu lontara, sebetulnya cari itu lontaranya Opu Serwe Gading, Lagaligo. Bang, Itu banyak yang tulisan. Bukan hanya Lagaligo yang menulis, bukan hanya Lagaligo. Iya, tapi Iya. dia asal usulnya Bugis, Pak. Iya, saya tahu. Tapi kan Bapak nggak menyangkal kan bahwa Dewata Sewae Allah Ta'ala nan Maha Kuasa ada itu di lontara toh. Itu perkataan Dewata Sewae, Pak. Itu Oke, orang abang carilah tulisan judulnya Dewata Sewae. Ya Cek ada. di situ, Saya ada pegang, baris-barisnya. Pak. Saya ada pegang. Ya sudah, abang udah tahu nih. Ya, Berarti abang sudah cuma menunjukkan bahwa saya jelas. abang membenarkan argumentasi saya tadi bahwa kata itu memang sudah dipergunakan. Ya, bahkan begini, Pak. Itu dihubungkan dengan perkata- kata Dewata Sewae. Oke ya? Iya. Oke, Bos. Ya, Muda, itu perkataan Setuju kan? Dewata Sewae. Begini. Iya, saya nggak masalah Lanjutannya. mau itu perkataan siapa, mau Kristen, mau siapa, tetapi itu ya di lontara di zaman dulu, ya toh? Ya, di zaman dulu Bahasa sebelum itu. ada Islam. Iya. Tapi Iya, sebelum orang makanya. Iya, Sudah, begini. Apalagi, Begini dengar dulu, dengar Bang, dulu. saya ini mau pergi, Bang, mau jemput anak. Ya, sekejap, Yang abang sekejap, katakan 5 itu- menit ya, 5 menit. 5 menit. 5 menit terlalu panjang, Bang. Saya kasih Saya- 10 detik. Saya jelaskan supaya penonton kita di sini tidak bingung. Gimana sih, Abang? Begini, itu perkataan Dewa Pasewae sebelum ada Islam. Jadi orang mau bikin itu lontar, dia kan asal usulnya dari perkataan Dewata.
Nah, jadi ditulis di atas perkataan Dewata sebelum ada Islam. Ya Jadi udah, itu abang udah berulang kali kan, udah diulangi kan, abang ulangi begini, kan. waktu semasa mau Apalagi? diciptakan itu lontar, Pak. Semasa mau ditulis itu lontar. Oke, iya sudah. Nah, apalagi yang abang mau tambahkan? Saya dari Tidak, tadi nunggu, aku ulang terus. aku luruskan saja ini, Pak. Aku luruskan supaya Bapak tidak bingung. Pasal Saya kasih waktu di Google itu, 10 Pak. detik ya. 1, Di Google tidak betul tuh. 2, Perkataan pertama Dewata, 3, Sewae. Dua. Nah, itu sebelum Islam kan. Jadi masuk Islam, 5, 2 masuk Islam, tidak ada sudah 6, perkataan Dewa, tertulis sudah 7, Allah Ta'ala. 8, Nah, 2 kan, 2. 9. Jadi selepas itu berkembang sudah Islam, itu Udah 10 perkataan. detik. Makasih ya Pak ya. Oke. Udah Pak, Saya udah nggak bantah didengar. apa yang Bapak jelaskan itu. Udah pas makasih itu. ya. Nah, Jadi sudah sudah pas Pak. itu. Udah pas pas itu. Pak. Udah pas, sudah. Aduh, Suma aja heran yang Bapak saya. pergi kasih tahu, Suma. Suma aja yang bawel. Iya kan? Kamu pergi kasih tahu Suma sana, kasih tahu dia. Aduh. Oke. Jangan nambah lagi yang mau naik ya. Cukup lah ya. Kita ini mau menyelesaikan yang minta naik aja supaya cepat. Ya. Ya, siapa ini yang mau udah diterima kok nggak naik dia? Ya. Saya nggak paham kita iyain apa yang dia bilang. Nah, udah benar itu yang kamu bilang, Bang. Nah, catat ini TG ya, argumentasi yang saya sampaikan itu tadi nggak ada itu Tritunggal sampai ke situ otaknya tuh. Karena memang mereka malas pikir. Larinya ke Arab. Nanti orang Tritunggal pakai itu argumentasi itu semua tuh ilmu filologi, dia bahas lah semua kan. Tradisi-tradisi literal lisan di Indonesia kan. Itu makanya kami ini ya pembagian banyak ilmu kepada orang-orang Kristen. Ya. Kalian harus banyak belajar di Komal ini. Supaya bisa menjawab orang-orang non-Kristen itu dengan baik. Tanpa harus menyerang agama mereka. Gitu loh ya. Iya, saya mau jemput anak, tapi ini ada kan yang minta naik dari tadi, makanya kita terima dulu satu-satu. Kita terima kok nggak jadi naik ini? Ya, Sasa. Oke, Sasa. Selamat siang, Sasa. Siang. Pak Sasa. Pak Sasa Kristen apa non Kristen, Pak Sasa? Non. Oh, apa tepatnya? Boleh bertanya. Apa tepatnya agama Bapak? Islam. Oh, oke. Silakan apa yang mau ditanyakan. Satu aja ya Pak, karena saya juga mau. Iya. Kita ini kan orang Indonesia. Tahu kata Allah itu artinya permisalan. Kalau bahasa Indonesia. Sekarang saya bertanya, apa benar kata Allah ini adalah Tuhan? Karena setahu saya, karena saya juga banyak mengikuti di TikTok ini beberapa channel-channel bahwa Kristen ini asalnya bukan dari Indonesia. Apa benar kata Allah ini adalah Tuhan? Kalau kita artikan kata Allah ini apa yang mau adalah ditanya? Udah segitu aja mau ditanya. Iya. Jawab. Ini adalah permisalan. Kalau bahasa Indonesia. Iya. Sekarang saya jawab. Ya. Kata Allah itu kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, ya, itu adalah generik atau sebutan kepada Sang Pencipta. Ya. Kata Tuhan itu juga adalah gelar kepada Sang Pencipta juga yang menekankan otoritas penguasaannya. Jadi pencipta itu disebut Allah dan disebut Tuhan. Ya, karena dia menciptakan dan dia yang menguasai segala ciptaannya. Ya. Semua agama-agama di Indonesia ini bukan asli Nusantara. Ya. Kalau mau bicara agama, apakah agama mana yang asli Nusantara? Itu Anda
kembali kepada agama-agama leluhur. Misalnya kalau di Batak itu Parmalim, misalnya, ya. Kalau di mana Toraja, Aluk Todolo, terus banyak lagi. Di Dayak beda lagi. Itu kalau bicara agama asli Nusantara. Nah kayak Kristen, Islam dan sebagainya itu bukan asli Nusantara ya Pak ya, bukan asli Indonesia. Oke, jadi pertanyaan Bapak udah dijawab ya. Nah, jadi jangan heran literasi dalam budaya-budaya agama asal ini kemudian menjadi bahasa Indonesia karena pengaruh dari agama-agama itu yang asing, bukan asli Nusantara, mempengaruhi kosakata dalam bahasa Indonesia menjadi bertambah. Ya, oke, lanjut ya, kita naikkan lagi yang lain. Opal. Hostnya kejang-kejang lawan Suma. Matamu buta, telingamu, kupingmu tuli apa lihat? Gak lihat apa Suma yang kejang? Gimana? Opal. Iya, Bang. Kamu Kristen apa non Kristen, Bang? Muslim. Oh, apa yang mau ditanyakan? Enggak, katanya itu kan tadi yang dikatakan ya. Ada Allah katanya SWT. Mau bertanya? Iya, itu dapat dari mana SWT? Nggak ada saya bilang SWT apa sih? Nggak ada bilang. Kita bicara kata Allah, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Banyak sih pertanyaan mah. Oke, nanti next time kalau banyak ya, karena saya mau pergi. Lanjut lagi, satu aja. Coba kasih tahu ya kawan-kawan Muslim ya, kasih tahu Suma kalau lain kali mau diskusi di komal saya, jangan kejang-kejang kayak anak-anak. Ya, masa pendebat nomor 1 kayak begitu. Oke, Pak Dersan, kamu Kristen apa non Kristen, Pak? Halo pendeta Tom. Iya. Siap. Iya. Pendeta, kok Iya. kalian keras kepala sekali sih? Kakak Kenapa ini ya? Kristen apa non Kristen? Aku Islam. Oke. Islam. Apa yang mau ditanyakan? Pendeta, kenapa kalian keras kepala sekali? Allah itu kan nama Tuhan, bukannya Mau tanya jabatan. atau mau ceramah? Kalau ceramah next time saya Mau ada tanya, kegiatan. kenapa keras kepala Apa? sekali? Oh, itu Anda tanyakan kepada ibu bapak Anda aja ya, soal keras kepala, kenapa Anda keras kepala ya? Iya, karena Allah itu kan nama Tuhan Tanyakan Islam. kepada ayah dan ibumu, kenapa kamu keras kepala? Oh, urusan keras kepala, dibawa naik ke sini. Ini bukan diskusi kok, kamu keras kepala atau bukan keras kepala. Oke, terakhir Bang Nanda ini, ku terima. Nggak ada yang jelas. Iya, selamat siang Pak Pastor. Low battery. Iya, Bang Nanda. Please charge. Saya ingin bertanya saja sesuai tema. Iya. Temanya Tuhan Yesus adalah Allah Bapa. Bisa jelaskan pada kita? Menurut Yesus ya, bukan menurut Pak Pastor. Menurut Yesus. Waktu di Yohanes 8 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan akulah dia. Nah, artinya dia adalah Bapa itu. Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia adalah Bapa itu. Ya. Cuman itu Pak. Cuman itu. Cukup itu aja. Kok ya. Bagaimana menurut Yesus ya, bagaimana menurut Yesus Matius 26 nomor 39? Apa bunyinya? Maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Berarti Allah dengan Yesus itu beda. Enggak, itu kesimpulanmu saja yang nggak tahu. Oh, itu yang tertulis ya. Pak. Yohanes 20 nomor 17. Bentar. Saya pikiran saya menjawab. Kamu jangan contoh kelakuan Suma ya. Jadi Alkitab itu tidak dangkal
Jadi kamu hanya memaknai bacaan-bacaan teks tanpa memaknai konteks, ya, konteks waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia sebagai Bapa di situ. Makanya ya di Yohanes 13 ayat 33, ya, sebelum Tuhan Yesus berdoa, dia mengatakan kepada muridnya, anak-anakku. Ya, berarti Yesus di situ berdoa sebagai Bapa. Dia adalah Bapa itu sendiri. Dia berdoa kepada dirinya sendiri yang adalah Bapa. Ya, pahamnya? Oh, tidak nyambung Pak kalau berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa? Nah, itu masalah di Yohanes kamu. 2. Itu masalah kamu. Saya nggak ngurusin masalah kedangkalan berpikir di sini. Alkitab itu adalah suatu kitab suci yang ditulis dengan kedalaman makna hikmat Tuhan. Jadi kalau kamu hanya membaca teks, apalagi memotongnya pada konteks yang sesuai dengan maumu, terus kamu comot-comot, lompat sana lompat sini, nggak laku kamu di Komal ini. Ya. Pertanyaan kamu, apakah Yesus itu adalah Allah Bapa, itu sudah saya jawab. Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 10 ayat 30. Masih banyak ayat yang lain. Oke, sudah selesai ya kawan-kawan ya, yang sudah minta naik tadi, yang selama ini menunggu, saya sudah naikin semua dan semuanya udah dijawab. Saya masih punya keperluan yang lain. Nanti lain kali, kalau mau datang ke Komal saya lebih cepat. Ya, follow akun saya. Pada saat saya buka Komal lebih cepat datang, lebih cepat ngobrol. Dan jangan bawa pemikiran-pemikiran dangkal. Kamu lihat tuh tadi Zuma. Jangan berguru sama orang yang dangkal seperti Zuma. Ya. Ketika kita munculin data dia nyerocos terus. Itu artinya dia dangkal. Oke, sampai di sini kawan-kawan ya. Bang Superlim, Bang Minyo, monitor. Kita mau akhiri dulu ini Bang. Oke, Bro Tom, lanjut. Iya. Makasih banyak Bang Superlim, Bang Binyo, dan teman-teman di bawah yang mendukung live kita bisa berjalan pada siang hari ini. Ya, perdalam pengetahuan Anda. Kalau mau berdiskusi dengan saya, jangan contoh kelakuan. Kelakuan siapa saudara-saudara, teman-teman? Debat nomor 1 siapa tadi? Siapa? Zuma. Oke, sampai jumpa. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom semuanya. Haleluya. Aku pun masih banyak uangku ini loh daripada ini. Kok pekerjaanku pun sama pekerjaan Tuhan kau nih, aduh. Tuhan kau bikin apa ini? Bikin apa ini? Perbaiki rumah, perbaiki genteng. Kau tahu kah? Hah? Punya adik, punya kakak ini, Tuhan kau nih harus kerja banting tulang ini, jual-jual perabot rumah ini. Bikin bajak, bikin cook supaya bisa hidupin mama Tuhannya. Mama Tuhan, mamanya Tuhan kau. Hah? Supaya bisa ngidupin adik-adik Tuhan. Udah kebesarkan, sekarang tunjukkan datanya. Oke, buka di surat. Kau yang buka. Buka lah, malu. Kau yang buka lah, kan kau yang mau nunjukin data. Kenapa? Kau nggak modal, kau miskin kan, nggak bisa nunjukin data ya kau. Kau buka Aku lah. malu bang, bilang gitu. Cepat. Kau lah buka, ngapain malu? Bilang dulu, aku malu bang, bacanya. Bilang dulu. Anjing satu ini. Kau buka data kayak gini loh, kau buka data kayak gini. Nggak usah bacot kau. Kau buka data kayak gini. Bilang dulu, aku malu bang, dibacakan itu bilang. Anjing binatang nggak tahu malu. Sekarang buka datamu kayak aku buka data. Cepet. Oke, betul ya 5 juta ya. Betul, mana di dalam Al-Quran, surah apa? Ada yang kayak begini, kita lihat ya. Di mana di Al-Quran ada kayak begini? Kalau ada 5 juta mana ya. Mana tunjukin, cepat. Kalau ada 5 juta ya. Iya, ini tadi di bawah juga udah banyak yang ngomong, mau tambah-tambahin. Mana? Siapa yang nambah? Coba spill yang mau sekarang,
Tunggu dulu, mana tahu. Oten babi, aku nambah 5 juta lagi, Den. Dari tadi cuma bisa kayak gitu ya. Memang dari tadi cuma bisanya kayak gitu. Mana dia? Naikkan lagi ya. Udah anjing itu udah aku ludahin, udah aku cekek ya biar masuk kandang anjing, biar dimakan babi segala macam tuh. Banyak cerita aja dia, nggak ada isinya dia. Banyak cerita. Kau kalau mau ngomong, kalau kau nggak punya data, kau buka muka kau tuh tunjukin. Terus kau bilang di Al-Quran ada kayak gini, tunjukin mukamu. Sampai hari kiamat tuh yang kayak gitu nggak ada di Al-Quran, no? Memang nggak ada. Tunjukin. Dia bilang takut apa? Sama Al-Quran sama Bibelnya. Isi-isi pamno itu. Oten. Dia minta diludahin lagi dia. Sekarang mana tunjukin data kau besarin kayak aku buka data. Ya tenang. Kau kumute, kau buka data. Kau cuma boleh buka kamera tunjukin data. Nggak usah ngomong kau binatang. Kau nggak usah ngomong. Kau buka data. Sekarang kameramu buka, tunjukin data. Mic kau nggak perlu ngomong. Micmu kumute. Mic nggak perlu bicara kau. Nggak perlu bacot. Di sini saya nggak butuh bacotmu. Saya butuh data kayak aku nunjukin data. Diem kau Roma. Assalamualaikum. Diam kau. Aku ngomong sama XL. Tunjukin data. Sekarang kameramu buka. Aku udah undang buka kamera. Buka. Tunjukkan kalau di Al-Quran ada kata-kata seperti ini. Cepetan, mana? Nanti kau malu. Buka kamera. Nah babi ini malu-malu katanya. Kau buktikan. Ayo Jing, buka Jing kameramu Jing. Ayo Jing. Anjing, kameramu buka Jing. Binatang ini mana anjing ini. Kau nggak bisa buka kan? Nggak ada data kan kau anjing. Dah turun kau Jing. Coba kak tanya di surah berapa katanya tadi kak? Udah ditanya, nggak mau ngomong dia, nggak bisa ngomong. Salam kebajikan. Shalom teman-teman. Nggak ada salon ini, salon udah tutup. Apalagi Roma. Salon tutup. Banyak gaya. Kenapa lah? Memang bener ya Oten ya. Mereka tuh kalau udah ke pojok gitu bisanya ngehujat aja ya. Pantasan lah kalau memang udah ke pojok tuh ya udah alasan mau beli makan, alasan apa, nggak usah kayak gitulah. Pantasan lah kamu hijrah ya. Siapa namanya? Hijrah. Apa? Karena memang di Kristen kamu jadi ini batu sandungan. Jadi syukurlah kamu pindah ya. Jadi batu sandungan terus kenapa memangnya? Masalahnya apa? Kalau di Kristen jadi batu sandungan, kenapa? Masalahnya apa buat kamu? Apalah ngomongin. Masalahnya apa? Mulutmu itu loh cerewet. Ya memang kenapa kalau mulut cerewet? Memangnya kalau mulut cerewet nggak apa-apa, kayak nggak boleh cerewet itu kan kalau perempuan Kristen. Perempuan Kristen tuh nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh, harus berdiam diri di rumah, nggak boleh ngajar. Jadi pendeta-pendeta perempuan itu suruh resign semua, pensiun semua, nggak boleh ngajar. Beda dengan di Muslim ya, di Islam beda. Di Islam perempuan boleh ngajar, boleh banyak ngomong, boleh. Tapi kalau perempuan di Kristen nggak boleh. 1 Timotius 2:11 ya sampai 12 itu nggak boleh tuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Hendaklah ia menerima ajaran yang patuh. Nggak boleh ngomong, harus diam. Wanita Kristen tuh harus diam, nggak boleh bacot, nggak boleh ngomong. Pendeta Kristen suruh resign semua ya. Resign. Guru sekolah minggu perempuan suruh diem semua, pensiun semua, nggak usah kerja. Guru-guru ya. Di sekolah-sekolah kalau ada guru yang perempuan Kristen ya suruh resign, gak usah ngajar lagi. Dosen-dosen Kristen yang wanita-wanita suruh selesai semua, gak usah ngajar. Dalilnya jelas 1 Timotius 2:11 sampai 12. Gak boleh ngajar. Jadi kok gak usah nyuruh-nyuruh perempuan muslim diam. Muslimah itu boleh ngomong. Nanti ke Roma. Mampus. Dilihat tuh. Masih kurang lagi. Misionaris nggak usah berserak. Mikana agatal. Suruh diam, nggak usah ngajar. Suruh diam aja. Blender masih ada. 1 Korintus 14:34. Ada Kak Airin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini Oten dari tadi yang naik ini memang binatang semua dari tadi. Iya memang dia binatang ya kan, dia memang binatang bukan manusia. Nah, dia kelakuan binatang ya sesuai lah dengan dia gitu. Itu.
Itu ada ayat juga nggak untuk binatang nggak? Gimana Bang Roma? Binatang ya kan? Jadi nggak usah marah kalian kalau kalian disebut binatang tuh nggak usah marah karena kalian kan ada lomba binatang ya kan? Iya ada ayatnya. Mereka ngeklaim binatang, tapi Yesus bilangnya mereka anjing. Nah, lebih parah kan? Makanya tak bilangin anjing mereka di si Oten babi tadi itu. Roma kan macet kan, mampus kan kau. Roma ini banyak asumsi aja dia kalau ngomong itu. Ini coba nih, si BJ ini yang biasanya ngintai pantat Bang Blender nih, coba nih. BJ, mau ngomong apa? Bija. Alah itu aja, kenapa nggak ada yang beres? Nah itu masuk soal ya. Kalian udah pada makan belum? Jangan berdebat mulu sampai lupa makan, bahaya loh. Nggak usah ngurusi saya udah makan apa belum. Tuhan kau tuh kasihan dulu waktu dia hidup pernah kelaparan. Gak usah ngurusi aku. Gak usah ngurusi aku. Kau nggak usah ngurusi kehidupanku udah makan apa belum gitu ya. Kasihan Tuhan kau loh aduh diceritakan Tuhan kau pernah kelaparan loh. Aduh kasihan. Kau nggak usah ngurusi aku udah makan apa belum. Pasti udah makan lah. Kita kan punya otak ya kan, otak kita pakai, kita pasti makan lah. Kalau kalian kan imani dulu baru otak pun nggak dipakai, imani dulu aja kan kita pakai. Kalau kami kan ada otak kita pakai gitu ya, pasti makan lah. Nanya udah makan. Iya, justru kok nggak usah ngurusi aku. Kok, aduh, sadar diri lah, Ten. Kok harusnya malu kalau nanya-nanya ke kami ini lapar, udah makan atau belum. Nggak usah mikirin kami lapar apa, nggak usah. Kok mikirin Tuhan kau ini loh, Tuhan kau loh, Yesus merasa lapar ini loh. Tidak baik kalau Tuhan ya, lapar. gara-gara membela nabimu, junjunganmu, kamu sampai lupa makan. Oh ini terus Nanti ini Tuhan sampai lupa makan ini gimana nih kelaparan ini Tuhan sampai lupa makan nih? Tuhan lapar loh. Aduh, alamak jang. Alamak jang. Tuhan lapar Tuhan lapar. Gini kalau misalnya aku juga lagi lapar terus minta makan sama Tuhan gimana ya? Tuhan aku lapar. Terus Tuhannya gini, aku juga lapar. Masa kita harus pergi makan bareng, Ya nggak mungkin dong. Ya, terus Tuhannya dapat kiriman berkat cuma 1 porsi. Karena Tuhan lapar aku ngalah lah, Tuhan aja yang makan. Aduh, gimana dong? Aduh. Gimana nih Kak Ai? Mau Kak Airin punya Tuhan yang lapar? Enggak mau lah. Ya itulah Islam itu, karena kita punya Tuhan yang maha. Ya kan kita bisa meminta apa aja yang kita mau. Yesus merasa lapar, itu bagus. Iya Tuhan lapar, bagus katanya ya. Wih, ngeri banget. Tuhan lapar, ngeri banget. Tuhan lapar. Tuhan lu nggak tahu rasa lapar seperti yang makan kan, umatnya banyak kelaparan. Tuhan itu maha tahu, tidak perlu ikut merasa lapar. Aduh, hina sekali Yesus Tuhan merasa lapar. Aduh, Tuhan maha tahu kok. Tuhan itu maha tahu, ngapain juga harus menghinakan dirinya sampai kelaparan. Aduh, suamiku aja nggak rela kalau aku kelaparan. Aduh, kasihan sekali. Aduh, malu lah, berserak lah. Aduh, malu. Aduh, parah ya. Parah ya, Tuhan sampai lapar. Tuhan lapar, kayak mana kita mau meminta dia aja? Iya. Pindah ke Eropa cari makan. Jangan kan gitu ya. Kita aku orang tua punya anak. Terus kalau anakku bilang aku lapar, bilang ke orang-orang, aduh malu lah. Itu aku loh yang orang tua kalau punya anak sampai keluar-keluar kelaparan, malu loh, aduh. Dan itu ini sampai Tuhan loh. Dan itu nggak mungkin seorang ibu nanya anak-anaknya lapar atau tidak. Ya dia pasti mengetahui seorang ibu itu anaknya itu pasti lapar, ya kan? Iya. Tuhan yang nggak tahu ini kayak mana ini. Udahlah lapar, terus kasihan juga ini, udahlah kelaparan, dia deketi pohon ara, dikira ada buahnya, ternyata nggak ada buahnya. Tuhan nggak maha tahu, lapar pengen makan nggak ada makanan, ngamuk dikutuk pohon aranya. Alamak jang. Pendendam. Bahaya ini ya. Bahaya ini. Tuhan marah-marah. Pohonnya orang dikutuk. Ini kan bukan pohonnya dia ini. Ketemu pohon dikira ada buahnya. Bukan pohonnya dia, ketemu nggak ada buahnya, ngamuk dikutuk pohonnya. Aduh.
Kasihan yang punya pohon ini. Pohonnya tiba-tiba nggak bisa berbuah lagi. Aduh, kasihan. Akibat Tuhan lapar ini nggak bahaya, saya kira. Aduh, ngeri ya, ngeri Tuhan lapar. Ngeri banget guys, nggak bahaya, saya kira. Aduh. Ya. Iya, awal banget. Aduh, awal banget nggak tuh. Tuhan lapar, ngeri. Kasihan. Kalau hidup sejaman, misalnya zaman sekarang ada Tuhan masih hidup zaman sekarang kayak begini ya, bersosialisasi terus dia bilang lapar, ku traktir, mau makan apa? Bebek, mau makan bebek, ayo, ku kasih makan bebek. Mau makan apa? Mam roti, mam pizza, ayo, mau makan apa? Ku traktir lah. Kalau jangan Kak, nanti kebiasaan dia dikasih, nanti kasih hati minta jantung tuh Tuhannya. Kalau kasihan nanti pohon-pohon orang diliatin dikutuk gimana Kak Airin? Kasihan juga nanti. Mending ku belikan makan. Nah, Roma mampus kan, masuk ember sekarang kan, nanti abis itu kabur. Mampusnya nggak karuan. Malu apa enggak sih? Kira-kira kalau kayak gitu tuh malu nggak ya? Nggak punya malu lah ya, Oten masuk punya malu. Enggak. Ini ada tamu Kak Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Saudaraku Natalia Iriani juga salam satu jiwa. Oh, Arema, salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Bunda Natalia, ya beri pelajaran kepada Oten-Oten Longor itu biar sadar diri. Iya, biar longornya hilang. Syaratnya sebenarnya mudah kok bagi Oten yang mau gabung ke komanya Bang Blender itu. Tolong otaknya itu dibawa kalau naik. Itu kadang-kadang Oten itu kalau gabung, kalau naik Bang, itu nggak bawa otak. Otak dia bawa tapi nggak dipakai Bang. Saya kira itu hanya batok aja, enggak ya? Otaknya ada ya? Otak ada tapi dia nggak pakai Bang. Apa mungkin tertutup oleh lemak babi? Mungkin tuh. Iya, kayaknya kebanyakan makan babi gitu tuh bisa tuh. Iya. Orang kalau sudah berdiskusi itu tolong, masa sih mereka nggak diajari adab, sopan santun? Kalau binatang itu masa ada adab Bang, nggak ada. Ya sesuai dengan apa yang di Bible-nya, sesuai dengan apa binatang ada adab apa nggak ada Bang. Jadi hidup mereka bebas gitu, kayak gitu. Bebas, memang tidak ada aturan. Memang si Roma, BJ, ini kan udah tadi kayak gitu tuh. Sama tadi siapa lagi XL binatang anjing tadi itu kan nggak ada adab itu. Ya, saya dengar. Mereka nggak punya data tapi maunya menghujat. Teteh, saudaraku Natalia, usul aja ke presiden dibuatkan hutan lindung khusus untuk Oten. Gitu loh. Bapak ini udah sakit gitu aja. Iya, jadi kejahatannya mereka nggak pantas membawa ke masyarakat, nggak pantas. Karena adat mereka, kebiasaan mereka itu nggak bisa diterapkan ke kehidupan sosial kita, kayak gitu. Ya udah itu aja. Tolong Oten yang sopan, yang beradab, kalau bicara itu tolonglah dikisi yang baik lah, gantian bicara, ngomongkan enak. Saya ke saudaraku umat muslim juga tidak akan memaksa Anda semua masuk Islam, enggak kok. Enggak akan terjadi. Yang ini diskusi Islam itu enggak butuh. Iya, saya yakin itu kita bicarakan kebenaran kok. Bunda Natalia, bukan mencari salah benar kan kita. Kayak gitu. Tolonglah saudaraku Oten kalau gabung yang baik, yang sopan lah. Biar kondusif komanya kita itu. Udah kabur dia. Anjing Roma udah kabur, anjing Roma udah kabur. Takut dilaporin ke presiden dia. Kabur. Sudah jelas loh.
di kitab mereka jelas-jelas, cuma mereka itu mengingkar. Jadi gini, saudariku Natalia, kalau kita bicara masalah orten, sebenarnya sebentar. Kalau ada orang bicara, tolong saudaraku